Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat. Jaga kesehatannya, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, masih dalam materi menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, ini contoh yang ketiga dengan pertanyaan yang berbeda. Ya, kalau dua contoh kemarin kita fokus di menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, kita lihat contohnya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat yang ditentukan oleh fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 3 untuk himpunan x, di mana min 2 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 4. X itu anggota R. Ya. Kemudian tentukan A, daerah asal fungsi. Nomor B, pembuat nol fungsi. Pertanyaan nomor C, persamaan sumbu simetri. Nomor D, titik puncaknya. Dan pertanyaan nomor E, titik potong grafik dengan sumbu I. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya hampir sama dengan dua contoh yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, tadi soalnya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ini nilai A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 3. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Ya. Nah, kemarin sudah ya, titik potong dengan sumbu X itu maka Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan titik potong dengan sumbu X, ini kita faktorkan dulu. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ya, caranya sama ya seperti pelajaran persamaan kuadrat. Jadi untuk memfaktorkan X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0, ini kita cari dua bilangan yang kalau dikali dia menghasilkan min 3, tapi kalau dijumlah dia sama dengan min 2. Jadi dua bilangan yang dimaksud itu adalah 1 dan min 3. Karena 1 kali min 3 sama dengan min 3, 1 ditambah min 3 sama dengan min 2. Nah, sehingga pemfaktorannya X plus 1, X min 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu X-nya adalah min 1,0 dan 3,0. Nah, terus yang kedua itu titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau kemarin kita menggunakan kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jadi semua yang ada X, ya, yang ada X-nya ini kita ganti dengan 0. Ya. Nah, tapi ini kita pakai cara cepatnya. Jadi untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y itu adalah 0, C. Jadi rumusnya 0, C. Nah, C itu untuk soal ini sama dengan min 3. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y itu pasangannya 0, min 3. Nah, langkah berikutnya itu mencari titik puncak. Ya, sama seperti kemarin kita juga sudah mencari titik puncak yang rumusnya itu min B per 2A, min B kuadrat min 4AC.
per 4A, atau B kuadrat min 4AC ini sama dengan nilai diskriminan ya, atau dilambangkan dengan huruf D itu. Nah, sekarang tinggal kita ganti min B per 2A. Nah, di sini rumusnya min, terus tadi B-nya min 2 ya. Berarti min dalam kurung min 2 per 2 kali 1 karena A-nya 1 ya. 2 kali 1 koma min ini kita tulis dulu, terus B-nya min 2 berarti min 2 pangkat 2 dikurangi 4, A-nya 1, C-nya min 3 per 4A, 4 kali 1. Nah, min kali min 2 jadi 2 kali 1 2, koma min 2 pangkat 2 4, min 4 kali 1 kali min 3 plus 12, 4 kali 1 4, sehingga 2 bagi 2 dapatlah 1, koma 4 tambah 12 sama dengan 16. Ini ada minnya jadi min 16 per 4. Jadi ini 1 tinggal kita tulis ulang. Min 16 dibagi 4 sama dengan 4, min 4. Sehingga koordinat titik puncaknya adalah 1, min 4. Nah, yang berikutnya itu adalah persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetrinya itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Jadi min dalam kurung min 2 bagi 2 kali 1. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1. Ya, lalu kita menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ya, kemarin sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita buat sumbu koordinatnya ya. Nah, ini titik-titik yang kita pasangan titik sudah kita peroleh di atas, tinggal kita masukkan ke dalam grafik. Nah, ini Ibu sudah langsung menggambar ya. Ini pasangannya min 1,0. Jadi min 1, angka yang pertama itu kita lihat di sumbu X. Angka yang pertama kita lihat di sumbu X, angka yang kedua kita lihat di sumbu Y. Nah, di sini min 1,0 berarti pas di angka min 1. Inilah letak titik min 1,0. Nah, terus min 3, terus 3,0. Min 1 di sini min 1,0. Jadi ini pasangannya min 1,0 ya. Terus ini 3,0, letak titik 3,0 ya. Terus berikut titik potong dengan sumbu Y itu 0, min 3. Jadi ini 0 min 3-nya kita lihat di sumbu Y. Jadi angka dilihat di angka yang kedua letak. Nah, ini notanya di sini. Inilah letak titik min titik 0, min 3. Ya. Terus titik puncaknya tadi 1, min 4. Jadi satunya lihat di sumbu X, 4-nya min 4-nya lihat di sumbu Y. Jadi ini min 1, min 4. Di sini letak titik 1, min 4. Ini yang dinamakan dengan titik puncak atau koordinat titik puncak atau titik balik. Nah, karena ini grafiknya menghadap ke atas, maka ini disebut dengan titik. Grafiknya menghadap ke atas ya, jadi disebut dengan titik balik minimum atau nilai minimum fungsi. Ya, nah baru kita hubungkan tadi koordinat titik-titik yang kita peroleh. Nah, ini sehingga jadilah grafiknya seperti ini. Jadi dia melalui nota-nota yang kita buat ini.
Nah, terus berikutnya itu adalah sumbu simetri. Sumbu simetrinya itu sama dengan X sama dengan 1. Jadi pasti ini X-nya sama dengan 1. Nah, ini koordinat persamaan sumbu simetrinya pas di angka 1 ya. Nah, terus tadi kembali lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah yang nomor A itu daerah asal fungsi. Daerah asal fungsinya ini tinggal kita ambil di soalnya ini ya. Jadi inilah daerah asal fungsi itu. Jadi himpunan X di mana atau bisa juga dibaca sedemikian hingga min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Ya, X itu elemen R. Nah, ini daerah asal fungsinya adalah ini. Tinggal kita tulis ulang. Terus pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsinya tinggal kita lihat di grafik atau di jawaban yang pertama tadi yang titik potong dengan sumbu X. Nah, ini dia pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Ya, ini pembuat nol fungsi. Jadi pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Terus yang nomor C, persamaan sumbu simetri. Nah, ini persamaan sumbu simetrinya kita dapat X sama dengan 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Nah, titik puncak minimum tinggal kita ambil dari hasil hitungan kita tadi. Nah, ini 1, min 4. Nah, baru titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, min 3 atau yang tadi rumusnya 0, C. Nah, ini contoh yang ketiga, cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini hanya beda di pertanyaannya saja. Kalau sebelumnya perintahnya langsung ke gambarlah grafik, tapi ini ada pertanyaan daerah asal. Daerah asal ini bisa juga disebut dengan domain atau daerah asal ya. Ada pertanyaannya pembuat nol fungsi. Nah, jika grafiknya sudah ada misalnya ya, nah kita tidak usah memperhatikan yang lain. Misalnya ini grafiknya. Nah, muncullah pertanyaan seperti tadi, tentukan pembuat nol fungsi, misalnya seperti itu. Nah, ini ada grafik. Dari grafik ini, tentukan pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsinya ini tinggal kita lihat, oh ini di titik 1,0 dan 3,0. Berarti ini pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Nah, terus kalau ditanya koordinat titik balik. Nah, koordinat titik baliknya kan di sini dia koordinat titik baliknya. Maka koordinat titik baliknya adalah 2, min 1. Nah, ini koordinat titik balik. Terus kalau ditanya mana persamaan sumbu simetrinya dari grafik ini. Nah, persamaan sumbu simetrinya ini kan ini 1 yang dilalui oleh grafik, ini angka 3. Maka persamaan sumbu simetrinya, nah ini sudah jaraknya dari 1 ke 2, 3 ke 2, jaraknya 1, sama-sama jaraknya 1. Berarti inilah persamaan sumbu simetrinya. Jadi di X sama dengan 2 ya. Jadi kadang soal itu anak-anakku sekalian, dia dalam bentuk grafik, terus muncul pertanyaan, terus kadang dia dalam bentuk persamaan ya, seperti ini, baru ditanya pembuat nol fungsinya. Nah, kalau misalnya seperti ini soalnya, nah, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8, tentukan pembuat nol fungsinya. Jadi pembuat nol fungsinya tinggal kita faktorkan ya. Kalau difaktorkan X kuadrat min 6X plus 8, maka berapa dikali berapa sama dengan 8. Terus kalau dijumlah sama dengan
min 6, berarti min 2 dan min 4, sehingga pembuat nol fungsinya X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Nah terus dari soal ini juga kalau ditanya tentukan persamaan sumbu simetri. Jadi kita ingat rumus persamaan sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A. Nah soal ini B-nya adalah 6. Berarti min 6. Jadi 6 per 2 kali A-nya 1. Jadi 6 per 2 sama dengan 3. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Ya. Nah jadi soal itu biasanya soal-soal seperti ini itu masuk di ujian nasional. Jadi tidak selamanya soalnya dalam bentuk persamaan. Kadang soal itu dia dalam bentuk grafik seperti ini, lalu ditanyakan tentukan pembuat nol fungsinya, manakah titik baliknya, mana persamaan sumbu simetrinya dan sebagainya. Ya, nanti untuk lebih jelasnya insya Allah pada pertemuan kita tatap muka Ibu akan jelaskan lagi, akan menjelaskan ulang lagi tentang materi ini ya. Kalian anak-anak sekalian ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa difahami. Selamat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.